Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu dari Taufik RS Channel ya. Di sini 5 perbedaan bis Indonesia dan juga bus Malaysia. So, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki segudang perbedaan, baik itu dari luas wilayahnya, ciri khas penduduknya, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Dan inilah 5 perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Oke guys, sebelum kita masuk ke nomor 5, mari kita bareng-bareng membangun channel ini, yaitu dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tubuh ikan yang banyak digunakan sebagai maskot dan personifikasi nasional Singapura. 2 patung Merlin terletak di taman. Struktur asli Merlin mengukur tinggi sekitar 8,6 meter dan menyemburkan air dari mulutnya. Ini yang nomor 4, jarak tempuh. Oke. Perbedaan yang selanjutnya yakni jarak yang ditempuh oleh bus. Indonesia sebagai negara ke-15 terluas di dunia dengan total luas wilayah sebanyak 1.900.000 km persegi. Tentunya membutuhkan sarana transportasi untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain pesawat, masih banyak masyarakat yang mengandalkan bus sebagai sarana transportasi mereka. Hal itu terbukti dengan masih adanya bus yang melayani rute-rute dengan jarak sampai ribuan kilometer. Ada yang 3 hari, 5 hari, bahkan juga ada yang 1 minggu lebih guys. Bus-bus itu tidak lain tidak bukan yaitu bus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima sampai ke Jakarta. Bus Siliwangi Antar Nusa yang melayani dari Pekanbaru menuju Solo. Bus Medan Jaya yang melayani dari Medan menuju Jakarta. Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta. Kemudian bus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan sampai ke Jember, Jawa Timur. Dan masih banyak lagi guys. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu bus Indonesia juga masuk dalam deretan 10 bus dengan trayek terjauh di dunia. Namun berbeda dengan bus yang ada di negara tetangga kita, yakni Malaysia. Sebagai negara yang memiliki total luas wilayah sebanyak 330 km persegi, tentunya transportasi bus sebagai sarana transportasi juga masih banyak peminatnya. Namun dengan jarak tempuh perjalanan yang tidak sampai ribuan kilometer. Berdasarkan beberapa sumber menyebutkan juga bahwa Malaysia paling jauh hanya melayani trayek sampai ratusan kilometer saja. Sebut saja seperti perusahaan otobus Eva Express dengan jarak tempuh kurang lebih 341 km. Perusahaan otobus Trimera yang melayani Solo jarak Surabaya tempuh ya. kurang lebih 350 km dan masih banyak
mencolok, yakni tentang kecepatannya. Siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus di Indonesia? Meskipun jalanan sedang macet, tetap saja bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam di bahu jalan. Sebut saja seperti perusahaan otobus Sugeng Rahayu. Biasa saya naik Sugeng Rahayu guys, Mira sama Eka. Sudiro Tunggajaya dan lain sebagainya. Dan sering kita jumpai juga video bus dari Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatan busnya. Namun bus-bus seperti ini tidak akan kita jumpai di negara tetangga, yakni Malaysia. Mereka tertib, kecepatannya pun selalu sama, rata-rata kisaran 60 km per jam. Dan itu juga berlaku meskipun lewat jalan tol dan jalan sedang super sepi sekalipun. Bagi yang suka naik bus di Indonesia, pasti rasanya geram ketika naik bus di negara Malaysia, guys. Kayak gitu. Kok nggak ngebut-ngebut gitu kan? Cuman demi keselamatan mungkin ya. Memang harus keselamatan lebih utama. Nomor 2, kenyamanan. Oke. Selanjutnya yakni terkait kenyamanan. Ketika Anda ke Malaysia, pertama kali yang dirasakan ketika naik bus adalah soal kenyamanan tempat duduknya. Dan terlihat jelas dari bodi busnya juga. Namun dari segi bodi bus ini bukan merupakan perbedaan yang mencolok. Akan tetapi saat Anda memasuki isi dalam bus lah baru kelihatan bedanya. Kalau bus antar kota antar provinsi di Indonesia rata-rata menggunakan kursi 32 ataupun 22. Sehingga kursinya pun menyesuaikan ruangan yang ada. Namun ada juga yang menggunakan kursi 21. Namun rata-rata bus antar kota antar provinsi di Indonesia menggunakan kursi 32 ataupun 22. Sedangkan kalau bus ekspres di Malaysia menggunakan rata-rata kursi 22 ataupun 21 dengan ukuran yang sama tapi jumlah kursi yang lebih sedikit. Jelas lebih besar ukuran kursi bus yang ada di negara Malaysia. Ditambah lagi di setiap kursi ada sandaran kakinya, tidak kalah dengan kursi pesawat GA. Dan itu semua menambah kenyamanan selama di perjalanan. Bus Indonesia dengan bus Malaysia yang telah kita bahas tadi, perbedaan mana yang paling pas banget menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi 5 perbedaan bis di Malaysia dan juga bis di Indonesia. Kalau di Indonesia nyebutnya bis ya, kalau di Malaysia itu bus ya. Sempat dulu istilahnya pas waktu di Arab saya juga silahkan makcik pakcik gitu kan masuk ke bis gitu, dan mereka tidak ngerti gitu. So ya. Nah di situ saya belajar bahwasanya kalau di Malaysia itu namanya bus bukan bis, seperti itu. So gimana menurut teman-teman sekalian dengan video ini? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Taufik RS. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.